Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita bab yang keempat, yaitu mengenal Archaebacteria dan Eubacteria. Kegiatan pembelajaran 1, mengenal Archaebacteria. Ciri-ciri Archaebacteria: 1. Dinding selnya tidak mengandung peptiduglikan. Yang kedua, ribosom mengandung beberapa jenis RNA polimerase dan pada membran plasma mengandung lipid dengan ikatan eter. Anak-anak perlu diketahui semua bahwa yang kita kenal dengan RNA ini adalah ribonukleat asid yang ada pada Archaebacteria. Kemudian yang ketiga, habitat ya. Habitat adalah tempat hidup ya. Tempat hidup dari Archaebacteria itu berada di tempat yang ekstrim seperti air panas, telaga bergaram, atau pada habitat lain yang ekstrim. Jadi untuk Archaebacteria itu hidupnya tidak sama dengan jenis hewan-hewan yang lain. Dia memiliki sebuah kelebihan bahwa dia hidup di daerah yang ekstrim. Kemudian yang keempat, untuk Archaebacteria adalah bereproduksi dengan cara pembelahan biner ya. Pembelahan biner itu pembelahan yang dibagi menjadi dua bagian, kemudian pembelahan ganda, kemudian pembentukan tunas dan fragmentasi. Klasifikasi Archaebacteria itu yang pertama adalah metanogen. Metanogen itu adalah dia hidup di daerah yang banyak mengandung metana. Kemudian halofil ekstrim ya, halofil itu dia hidup di daerah yang banyak mengandung garam ya, seperti daerah yang ada di lautan. Kemudian yang ketiga adalah termofil ekstrim atau termoadisofil, yaitu di mana daerah tersebut memiliki suhu yang sangat tinggi. Makanya di sini tertulis bahwa dia adalah merupakan termofil ekstrim atau termoasidofil. Kita lanjutkan, berikutnya adalah kegiatan pembelajaran yang kedua tentang atau mengenai Eubacteria. Eubacteria itu satu bakteri, ciri-cirinya A. organisme uniseluler, dan yang B. bersifat prokariota, yang C. umumnya tidak memiliki klorofil. Jadi Eubacteria itu tidak berwarna. Kemudian yang D. memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai ratusan mikron. Kemudian yang E. memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Kemudian yang F, hidup bebas atau parasit. Jadi dia tidak bisa hidup, dia hidup selalu berdaerah yang bebas ya, atau parasit. Kalau parasit berarti dia hidupnya adalah mengganggu kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Kemudian yang G, bergerak dengan menggunakan flagela ya. Silahkan lihat anak-anak semua pada gambar ini adalah contoh dari Eubacteria yang mana di dalam strukturnya terlihat adanya flagela. Dan yang H, membentuk endospora dalam kondisi yang tidak menguntungkan ya. Kemudian yang I, bereproduksi melalui pembelahan biner, konjugasi dan transduksi. Kemudian yang C, bakteri hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kemudian kawah. Yang K, dinding selnya mengandung peptiduglikan. Struktur tubuh dari bakteri ya, kita lihat
anak-anak semua, ini adalah strukturnya. Dari atas ada kapsula, kemudian ada dinding sel, ada membran plasma, ada sitoplasma ya. Sitoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel, kemudian ada ribosom dan ada plasmid, ada pili. Pili ini adalah merupakan rambut getah, kemudian ada DNA. DNA itu adalah inti daripada bakteri. Di dalam tubuh bakteri ada DNA atau diribonukleat asid. Kemudian di sini ada flagella. Kita lanjutkan untuk jenis-jenis bakteri. Yang A berdasar letak flagella. Ini ada atrit, kemudian monotrik, kemudian lofotrik, kemudian amfitrik, kemudian peritrik. Berdasar bentuknya, yang pertama bentuk batang atau basil atau silindris ya. Yang pertama basil tunggal, ini adalah gambar dari basil tunggal. Yang B diplobasil, diplo 2, ini adalah diplobasil. Kemudian yang C streptobasil. Streptobasil itu lebih dari 3. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk bulat atau kokus. Yang pertama adalah bentuk monokokus. Ini adalah bentuk monokokus. Yang B adalah diplococcus. Yang C streptococcus. Yang keempat adalah staphylococcus. Bentuk yang ketiga adalah bentuk spiral ya. Yang A spiral atau koma ya. Koma atau ya. Kemudian vibrio, kemudian spiral ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah ini spiral, yang berikutnya adalah spiroseta atau virus halus dan lentur. Jadi bentuk daripada bakteria itu ada yang spiroseta. Kemudian berdasarkan nutrisi atau sumber zat makanannya, yaitu ada yang autotrof, berarti dia bisa memasak makanan sendiri. Kemudian yang kedua adalah heterotrof, dia tidak dapat memasak makanan sendiri. Kemudian yang D berdasarkan kebutuhan oksigennya, yaitu ada 2. Yang pertama aerob, berarti dalam hidupnya memerlukan oksigen. Kemudian yang kedua adalah bakteri anaerob, adalah bakteri yang dalam hidupnya tidak memerlukan oksigen. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang reproduksi bakteri. Yang A adalah pembelahan biner. Ini adalah gambar secara jelas bahwa untuk pembelahan biner nanti hasilnya akan mendapatkan 2 buah bakteri, di mana strukturnya ini ada dinding sel, ada membran plasma, kemudian ada kromosom. Dilanjutkan untuk reproduksi berikutnya, yaitu transformasi ya. Ini adalah transformasi. Untuk bagiannya itu ada sel bakteri dan kromosom bakteri. Berikutnya adalah konjugasi. Ini konjugasi. Kemudian ada transduksi. Kita lihat peran bakteri dalam kehidupan. Yang A adalah bakteri yang menguntungkan ya. Nomor 1 adalah menghasilkan antibiotik. Jadi bakteri itu menguntungkan buat kita karena bakteri adalah menghasilkan antibiotik. Kemudian yang kedua, pembuatan bahan makanan dan minuman. Yang ketiga, bakteri nitrifikasi mengubah amoniak menjadi nitrat. Yang keempat, bakteri nitrogen, bakteri pengikat nitrogen bebas. Yang kelima, membusukkan sisa makanan. Yang keenam, mengolah limbah. Yang ketujuh, pembuatan biogas.
Dan yang kedelapan adalah rekayasa genetika. Kemudian berikutnya adalah bakteri yang merugikan. Satu, menimbulkan penyakit pada manusia. Dua, menimbulkan penyakit pada hewan. Yang ketiga, menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Kemudian untuk cara pencegahan supaya kita tetap hidup sehat, jauh dari bakteri yang merugikan kita, itu dengan yang pertama adalah pasteurisasi, kemudian yang B adalah sterilisasi. Kemudian kita lanjutkan untuk cyanobacteria, alga biru atau ganggang biru. Satu, ciri-ciri dari cyanobacteria. Yang A, umumnya bersel satu, berbentuk benang atau koloni. Kemudian yang B, bersifat prokariotik. Yang C, dinding selnya terletak di antara plasmalema dan selubung lendir. Kemudian yang D, dapat bergerak dengan cara meluncur. Kemudian yang E, tidak memiliki flagela. Kalau yang tadi Archaebacteria memiliki flagela, sementara cyanobacteria tidak memiliki flagela. Kemudian yang F, memiliki pigmen vicocyanin atau hijau kebiruan. Kemudian yang G, bersifat autotrof dengan melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil. Berikutnya adalah struktur cyanobacteria. Ada yang A, dinding sel, membran sel, sitoplasma. Kemudian yang ketiga, reproduksinya untuk cyanobacteria ada pembelahan sel, ada fragmentasi, ada spora. Kemudian peranan cyanobacteria, yang A, cyanobacteria yang menguntungkan dan cyanobacteria yang merugikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.